Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa sebelum memulai pembelajaran daring, kita harus mengawali dengan berdoa dulu. Anak-anak, hari ini materinya adalah muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam mengenai sistem pernafasan manusia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sistem pernapasan manusia, saya akan membahas dulu tugas yang sebelumnya saya berikan. Yang pertama, apa kegunaan oksigen bagi makhluk hidup? Ini sudah saya bahas pada video sebelumnya, bahwa makhluk hidup menggunakan oksigen untuk memecah makanan, untuk menghasilkan energi. Apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak mendapatkan oksigen? Sel-sel tubuh makhluk hidup tersebut akan segera mati karena sel-sel pada makhluk hidup membutuhkan energi untuk beraktivitas. Sedangkan untuk nomor 2, 3, dan 4 akan terjawab setelah kalian menyimak video berikut ini. Sistem pernapasan manusia. Manusia bernapas menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Kamu bisa membaca di buku paket tema 2 mulai halaman 13 sampai halaman 15. Mari kita cermati organ pernapasan manusia yang pertama, yaitu hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung, selaput hidung, dan lendir. Fungsinya yaitu yang pertama, rambut hidung ini berfungsi menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selaput hidung melembabkan udara yang masuk, sedangkan lendir menghangatkan suhu udara yang masuk. Setelah masuk rongga hidung, udara masuk ke faring. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Di dalam faring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai pembatas antara saluran pencernaan dan pernapasan. Setelah melalui faring, udara masuk ke laring. Laring atau tekak tersusun atas 9 tulang rawan berbentuk kotak yang terdapat di bagian belakang faring. Pada laring terdapat pita suara. Aliran udara akan menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Setelah melewati laring, udara masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat selaput lendir dan rambut getar, jaringan silia yang berfungsi menyaring debu, bakteri, dan kotoran yang terbawa masuk. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang terdiri atas bronkus kanan yang menuju ke paru-paru kanan dan bronkus kiri yang menuju ke paru-paru kiri. Setiap bronkus bercabang lagi menjadi cabang-cabang yang lebih kecil yang disebut bronkiolus. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Setiap cabang bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus berbentuk menyerupai buah anggur. Itu tadi adalah organ-organ yang berperan penting dalam pernapasan manusia. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya mekanisme pernapasan manusia? Udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Melalui batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru.
Di dalam paru-paru inilah oksigen akan terserap ke dalam pembuluh darah halus dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran. Sedangkan karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru yang selanjutnya akan dibuang saat kita menghembuskan napas. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dilindungi oleh selaput yang disebut pleura. Mari kita rangkum kembali susunan organ pernapasan manusia, dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini sendiri, bronkus bercabang-cabang lagi menjadi cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus yang bermuara pada alveolus. Di dalam alveolus inilah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Anak-anak, itu tadi pembelajaran daring hari ini mengenai sistem pernapasan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.